kedua, dikatakan create, track, and expedite processes to coordinate with the construction schedule begitu. Nah, project itu bukan hanya bicara mengenai realisasi buildingnya, tapi ada bagian yang namanya purchasing atau pembelian. Nah, kalau kita kenal mungkin barangkali ada istilah pengadaan begitu kan. Ketika kita bicara mengenai konstruksi, Pak, misalkan saja kalau bicara mengenai ready mix yang akan mensuplai proyek itu, kita mesti berhitung kira-kira satu, berapa sih kapasitas yang mampu disuplai oleh satu vendor dari batching plant. Yang kedua, jaraknya. Itu pasti menentukan lah jaraknya. Yang ketiga, pasti kita akan bicara cost-nya juga sih. Ya, mungkin jaraknya pendek, ya. Jarak pendek bisa jadi lebih mahal begitu, mungkin karena branding dan seterusnya. Tapi juga sebaliknya, jaraknya ya tidak terlalu jauh ya, tetapi baru misalkan ya, bisa jadi lebih murah begitu. Jadi selalu kita akan bermain pada segitiga DCM itu ya, ada cost, ada quality, ada namanya time begitu kan. Nah, ini pentingnya yang kedua adalah itu ya, mampu untuk lakukan long tracking ya di dalam pengadaan begitu ya. Lalu ketiga, control and report cost of material and equipment ya. Satu, yang ketiga ini kan bicara mengenai kemampuan kita untuk melakukan pengendalian ya. Nah, selalu kalau bicara pengendalian, jangan lupa bahwa semua pekerjaan proyek apapun juga itu pasti akan ada proofnya, ada provingnya, ada pembuktiannya, yaitu report. Maka salah satu dokumen yang selalu diminta ya, artinya menjadi pembuktian adalah report. Jadi menjadi tidak berguna sebuah proyek itu kalau tidak ada reportnya. Maka di dalam konteks yang lain ya, di dalam CM itu kan kita bicara ada tahapan yang namanya kitab akhir. Itu ada serah terima akhir atau FHO begitu kan. Nah, buktinya apa Pak? Hasil drawing begitu kan ya. Jadi dokumen akhir setelah itu kita kenal hasil drawing begitu. Itu sebagai reportnya begitu. Nah, kemudian kembali lagi bahwa perlunya memahami ini ya, komponen yang memang menyebabkan atau menjadi key suksesnya atau kunci faktor suksesnya sebuah pengendalian mutu ya. Bicara mutu setidaknya kita sudah pernah bicara ya, bahwa kalau kita sudah bicara mengenai mutu itu pasti sesuatu yang bisa diukur begitu. Kalau kita mengatakan bahwa produk X ya bermutu, apa ukurannya? Waktunya, time limitnya, ataukah durabilitasnya, ya, atau mungkin aja punya key faktor yang lain yang menentukan suksesnya dalam konteks mutu, pengendalian mutu di dalam sebuah proyek begitu ya. Lalu yang berikutnya lagi, caranya nih sekarang mengakses ya dan mengatur resiko. Hampir semua proyek itu tidak ada yang tidak beresiko. Ya, jadi artinya Halo. Kok hilang? Beda toh? Wifi Unika, Pedot baik. Iya, saya tak chat terakhir. Jatuh Pak Air deh, baik. Cuy menang ya. Ya baik ini nggak kos toh baik. Kepo. Ken. Saya
tanya ke Pak Her. Hen. Teng Edwin. Iya, bagaimana? Piye mancing kok? Sama ya, Bayu. Ayo Bay, kapan Bay? Ya Teng adikmu ki mlebu sipil Teng. Kamu tahu tuh Bay? Loh, masuk grup basket so tak lihat mukanya anjir mirip Teng Edwin. Tapi ganteng adikmu sih. Anjing kamu. Sehat Cok Bayu. Turun mana Hen? Jahat Bayu. Loh, bicara fakta, Bos. Siapa yang ngomong tadi? Yo, Hendri. faktanya diungkapin secara halus toh. Lah menurutmu piye? Hendri kan? Ini Hendri dan Hendri. Iya. Wilos akhirnya ramalan cukup. Ya maaf, ini terpotong ini. Bisa dengar Pak RK? Baik. Coba. Bisa, Bisa, Pak. Nggak tahu ini kenapa tiba-tiba putus saja begitu. Baik, Pak Her, lanjut lagi. Aduh. Ya, oke. Oke. Ya.
Nah, tadi sampai ke resiko ya. Jadi hampir semua proyek itu tidak ada yang tidak resiko, pasti ada. Hanya tinggal kita sekarang akan bagaimana mengelolanya, diminimalkankah atau dinolkan, tidak mungkin begitu ya. Sebagai contoh begini, terutama di heritage building ya. Sebagai contoh seperti ini. Kalau kita menghadapi pas punya proyek untuk bangunan heritage ya, itu kadang-kala ada sebuah kesulitan. Sebagai contoh, kalau kita diminta untuk menentukan, Pak, kira-kira building ini yang menggunakan dinding batu bata, itu berapa persen sih Pak kemampuan kekuatannya untuk mendukung struktur yang ada begitu kan. Nah, kita punya kendala apa? Belum ada building code-nya. Ya, tapi kalau kita membaca di beberapa standar code-nya di New Zealand dan Australia, mereka punya pengakuan atau rekognisi terhadap nilai kekuatan building yang memang dianggap heritage begitu ya. Nah, itu sebagai sebuah risiko. Saatnya kita menganggap bahwa Pak, kita saja anggapannya 10% begitu atau mungkin 60% begitu. Dasarnya apa? Nah, selalu kita akan melakukan bicara pengujian begitu. Lah, pengujian ada risikonya. Pak, kalau menggunakan loading test, kira-kira ya kalau kuat itu bagaimana Pak? Bisa ambrol ya bisa. Justru itu menentukan kalau kita nggak mau sampai rusak bangunannya, kita uji menggunakan bobot maksimal, tidak istilahnya limited ya gitu. Nah, lalu yang keempat adalah understand and manipulate a computerized project management system begitu. Sekarang ini cukup banyak program-program yang memang digunakan untuk mengelola proyek ini ya. Kita mungkin sudah pernah belajar Max Project, ya mungkin Primavera, ya itu yang memang kita pakai di dalam project management ya. Sekalipun ya kalau kita integratedkan dengan BIM barangkali ya ada satu program yang mengorganize begitu kan ya, ada BIM 360 itu juga sebagai contoh pemanfaatan ya project management system di dalam pengelolaan rekonstruksi khususnya begitu ya. Nah, satu untuk istilah busnya kita bicara mengenai introduction, pengantar dulu, kemudian life cycle dan organization, kemudian proses dari project management, kemudian integration, kemudian scope, lalu time, cost, quality, human resource, communication, and procurement begitu. Nah, topik-topik tugas ini topik-topik perkuliahan Pak Hel. Nah, nanti tugas pun tolong menyesuaikan ya. Jadi jangan menyimpang dari scope ini ya. Jadi kita bisa bicara mengenai life cycle itu bisa life cycle kalau misalkan saja ya, Pak saya mau di level mau membahas tentang life cycle. Sebenarnya cukup banyak life cycle ini, ada life cycle costing, ada life cycle analysis. Nah, Anda bisa expand atau develop dari topik utama yang Pak berikan di silabus ini sehingga tidak kemana-mana begitu kan. Misalkan mengenai procurement, pengadaan. Nah, pengadaan itu bisa bicara mengenai pengadaan barang dan jasa ya. Anda bisa merefer pada PP yang terbaru. Nah, silakan Anda bisa kupas dalam sebuah topik yang memang layak dipakai sebagai paper begitu ya. Baik, ini adalah silabus panjang 14 kali session begitu ya. Oke, sampai di slide ini adakah yang mau memberikan masukan atau atau komentar dulu? Silahkan kalau ada yang memberikan masukan atau mungkin saran untuk perkuliahan ini. Dari mulai tatip, kemudian dari silabus sampai ke petugasan, adakah yang ingin sampaikan? Silahkan. Pak mau tanya Pak. Ya, baik, silakan, baik. Untuk topik pertugasannya itu nanti ditentukan atau kita milih dari silabus ini? Bebas sih Pak R, bebaskan aja lah sepanjang jangan sampai nanti berbenturan lah ya. Makanya sebisa mungkin buat kelompok segera dibahas mau bahas apa sehingga nanti tidak saling bertuburan dengan kelompok yang lain. Begitu Pak. Ya, makasih Pak. Terus yang lain? Ada masukan? Pak Her. Ya. Kalau semisal sebelum kelas modulnya sudah dikirim itu bisa enggak ya Pak Her supaya bisa dicoret-coret gitu Pak? Oh begitu. Ya.
Oke, Mike, Pak R kirim apa? Tadi Pak R belum kirim juga nih, suka belum kirim ya. Bisa Mike, nanti Pak R kumpulkan apa? Pak R kirim ya per session ya Mike ya. Pak R di reminder Pak R, nanti Pak R. Iya, Pak. Baik Pak, terima kasih Pak Her. Terima kasih Michael untuk sarannya begitu. Ya. Yang lain adakah masukan atau saran? Belum ada. Ya. Kalian dulu ya di tes ini begitu. Tidak kelihatan nih. Oke. Nah, kalau kita bicara mengenai project management, ya pasti tentunya tidak lepas dari satu konteks prakonstruksi ya. Nah, kalau kita lihat dari akar katanya, memang di dalam beberapa textbook ataupun di dalam beberapa rujukan ya, project itu memang bisa disebut satu itu sebagai sebuah proposal ya yang memang direncanakan ya dikerjakan ataukah dalam bentuk sebuah skema usulan yang memang akan dikerjakan apa yang akan dieksekusi begitu. Jadi artinya contoh aja Pak, kalau misalkan aja ya ini yang akan menjadi tugas kita semua ya. Contohnya membuat proposal tugas akhir. Pak, itu project enggak? Ya project sih. Hanya bedanya kan belum bisa mendatangkan sebuah outcome begitu kan. Buat proposal tugas akhir itu suatu yang dikerjakan. Di planning ya ada skemanya ada di bab 3 begitu, tapi belum bisa mendatangkan atau belum punya sebuah value of money begitu. Itu pun juga sebuah project begitu ya. Lalu yang kedua dikatakan bahwa project itu sebagai sebuah unorganized undertaking, lalu maaf ini kurang pentingnya ya, specify. Jadi sesuatu yang memang diorganize ya dan memang punya tujuan khusus begitu. Ya, hal yang simpel misalkan aja, kalau kita akan membuat kegiatan begitu ya, yang simpel barangkali di KMTS yang seringkali berorganisasi itu kan punya project juga. Jadi ada acara misalkan nih Salasehan begitu kan. Itu kan sebenarnya juga sebagai sebuah project juga. Diorganize, ada yang menjadi lead, lalu membuat agenda acaranya apa saja mau dibahas begitu kan. Nah, itu pun juga bisa dikatakan sebagai sebuah project juga begitu. Tapi lagi-lagi kalau kita hubungan dengan nilai value belum, barangkali value-nya tidak selalu money ya, tetapi bisa jadi value-nya perbaikan begitu ya. Kemudian ada juga yang memberikan sebuah statement bahwa a special unit of work research dan lain-lain ya di baik di sekolah kemudian di lab ya. Nah, atau mungkin juga dikatakan sebagai sebuah pekerjaan yang memang sebuah unit pekerjaan yang memang khusus ya. Tadi Pak sudah singgung bahwa ada sebuah kamu nyusun tugas akhir, kemudian atau membuat sebuah pemodelan di lab, itu pun juga sebuah proyek juga ya. Atau lebih jauh lagi dikatakan bahwa sifatnya publik ya, artinya diketahui publik ya, misalkan konservasi ya. Konservasi itu ya misalkan pekerjaan tadi yang Pak sudah singgung mengenai heritage building ya. Hari-hari ini kalau misalkan Anda pengen ya, Pak lagi-lagi membuka kesempatan lah kalau Anda pengen belajar, pengen melihat seperti apa proses konservasinya, ya silakan Anda bisa berkunjung ke tempat Pak Her begitu di OJK lah ya. Anda pengen tahu seperti apa sih prosesnya, proses untuk mengkonservasi sebuah building gitu ya. Di sana banyak hal, banyak pengetahuan yang kita bisa belajar sebetulnya. Entah nanti saya bisa invite mereka untuk bicara satu kali session di dalam konteks konservasi begitu ya. Ataupun konstruksi yang kita mungkin barangkali lebih familiar dengan istilah konstruksi ini. Membuat sebuah building, baik sifatnya untuk gedung ataupun untuk jalan, jembatan dan sebagainya ya. Jadi proyek itu kembali bahwa proyek itu ada sebuah perencanaan dikerjakan punya sifat khusus atau spesifik ya. Itulah yang dikatakan dengan proyek begitu ya. Nah, barangkali ini pun sebagai sebuah gambaran bahwa sebetulnya kalau kita melihat masa lalu ya, barangkali secara nggak langsung ya piramid ini sebagai sebuah proyek ya, hanya saja kan mereka belum punya sebuah kosakata yang tepat untuk menerjemahkan ini apa begitu kan. Namun demikian barangnya ada,
Mungkin direncanakan bisa jadi ya, tapi dikerjakan pasti itu. Diorganize pasti gitu kan. Tidak mungkin tanpa organisasi ini tidak mungkin ada sebuah building seperti ini begitu. Mungkin berbeda bahasa ya. Kalau tadi pagi bahasanya bahasa gambar, tapi ini mungkin barangkali belum ada gambar, tapi hanya entahlah bahasanya Pak juga tahu saat itu bagaimana caranya memproduk seperti ini begitu kan. Tapi ini sebuah contoh bahwa sejak proyek itu sudah dilakukan itu jauh-jauh sebelum dikatakan bahwa di gambar ini itu circa 1200 before Christ begitu ya. Jadi sebuah proyek dalam skala besar yang memang dikerjakan barangkali dengan bahasa yang berbeda begitu ya. Nah, mungkin yang lebih modern lagi barangkali ini pun juga sebagai proyek ya, mungkin wah Pak ini jauh dari kita ya, memang ini bukan sebagai sebuah bagian dari kontur secara civil engineering ya, tetapi ini sebagai proyek yang memang dikatakan proyek dalam skala besar di era modern ini begitu ya. Oke. Mengganggu soal ini. Nah, sebetulnya kalau kita lihat dari gambar tadi, kita mau bertanya sebetulnya apa sih proyek itu gitu kan. Saya coba tuliskan bahwa proyek itu proyek itu mempunyai punya goal yang definitif begitu. Ya, Pak contohnya apa? Ya, barangkali dari Anda yang sudah pernah KP atau magang itu kita membaca sebuah dokumen gambar di lapangan, itu mereka punya ending, punya sebuah goal bahwa proyek ini tentunya bisa dikerjakan dan sesuai dengan yang digambarkan. Artinya punya sebuah tujuan, punya goal yang dapat didefinisikan begitu. Ya, tapi kalau misalkan proyek tidak punya goal, tidak punya tujuan yang bisa didefinisikan, itu bukan proyek, itu namanya hanya having fun aja begitu ya. Tidak ada sesuatu yang definitif mau ngapain begitu. Ya, Mas Agus ada pertanyaan? Silakan Mas Agus. Ini angkat tangan Anda. Silakan Mas. Loh. Maaf Pak, kepencet. Oh, kepencet. Ya, maaf Pak. Ya, oke. Ya, oke, baik, makasih. Nah, yang kedua, selain punya suatu tujuan dan goal yang definitif itu yang dapat didefinisikan ya, yang sudah dikatakan well defined an item. Ya, artinya apa? Item pekerjaannya itu dapat didefinisikan dengan baik begitu ya. Contoh kalau kita pernah belajar di semester yang lalu ya, bicara mengenai kita menyusun sebuah rencana anggaran biaya begitu ya untuk sebuah pekerjaan rumah tinggal. Satu yang pasti ketika kita sudah punya dokumen, kita sudah punya gambar, punya DED ya. Tahap pertama itu mesti sebelum menghitung volume kita membuat dulu namanya bill of item ya. Oh, kalau persiapan itu mestinya punya rincian satu, minimal ada pembersihan. Kedua, ada pekerjaan mob. Ketiga, mungkin butuh perizinan. Keempat, butuh prepare air listrik. Yang kelima, butuh pekerjaan untuk trik sikit. Nah, semua item itu kan dapat didefinisikan. Artinya, dikatakan well itu pasti punya satu hubungan yang positif dengan tujuannya. Ya, well defined an item. Ya, punya tujuan yang jelas, kemudian juga dirinci, diturunkan di breakdown dalam bentuk item pekerjaan. Lalu yang ketiga apa? Deliverable, dapat diserah terimakan. Ya, jadi proyek punya tujuan, ketika sudah dirinci, tentunya selesai itu bisa diserah terimakan. Deliverables. Ya, kalau sebuah proyek itu tidak bisa diserah terimakan, ya artinya gagal, mungkin tidak bisa jadi gagal ya, mungkin saja gagal begitu ya, atau mungkin saja bisa di delivery tapi nggak bisa difungsikan begitu. Contoh kalau kita ingat ya waktu yang beberapa saat yang lalu kan ya, sudah cukup agak lama begitu. Kalau kita lihat jalan di Cipto ya, sebelah kiri itu ada bangunan sebuah bank ya, paling nggak sebelah banknya bank apa begitu ya. Bank ini ada dua building, dua bangunan begitu kan. Sebelah kita sayap kanan begitu ya. Tetapi
pada saat belum selesai sebetulnya ya. Jadi ketika mau diserah terimaan itu bahkan belum finishing itu. Dua gedung ini tidak bisa berfungsi karena ada apa? Ada indikasi itu ada kegagalan di substrukturnya, di pondasinya gagal begitu, sehingga salah satu building itu condong ke sebelah kiri begitu ya. Nah artinya apa? Mungkin secara goal jelas pondasinya building, di breakdown mungkin sudah di breakdown ya, tapi nggak bisa diserah terimakan begitu karena nggak bisa difungsikan begitu. Nah sehingga Pak kalau demikian bagaimana? Apakah ini juga sebagai sebuah proyek? Ya barangkali, tapi barangkali juga dikatakan sebuah kegagalan juga ya. Meskipun dalam step berikutnya itu bisa diselesaikan juga, bisa diperbaiki begitu. Ya belum lama ini ya sedikit share aja lah ya. Sedikit share ya Pak diminta untuk mengakses sebuah building di Sorong begitu ya, di Papua begitu ya. Ada problem memang bisa diserahterimakan ya, tapi dalam pengembangannya ini building ini mengalami differential settlement begitu ya. Minggu lalu aja baru pulang dari Sorong bersama beberapa teman gitu ya untuk melakukan assessment begitu ya. Goalnya jelas nggak? Jelas ya. Tapi di problem kedua ini yaitu will define an item ini, kalau pada flashback ke belakang, dia tidak punya sebuah well defined an item. Ketika ini tidak punya, maka di proses delivery-nya mungkin juga nggak sempurna juga begitu ya. Pak sedikit buka slide-nya dulu ya, beberapa PowerPoint-nya ya. Jadi kondisi yang seperti apa? Contoh yang real begitu ya. Ini kebetulan Pak Her mengajak Michael Sanjaya Pak Her ajak ke Solo untuk bantu Pak Her assessment di lapangan ya. Ini contoh case ya, proyek yang barangkali ya sebutlah ada sebuah kegagalan begitu ya, yang bisa di delivery di awal tapi dalam perkembangan ada sebuah kegagalan bangunan begitu ya. Contoh aja supaya sedikit kita bisa lihat sama-sama ya. Ya bisa dilihat ya, ini contoh aja. Ya, contoh aja lah sebuah building ini. Nah, setidaknya data yang kami miliki itu dari tes tanah ya. Nah, ada 6 titik yang dilakukan sebelum pembangunan, jadi S1 sampai dengan S6 ya. Tetapi ketika kami baca tes tanah itu ada satu section tes yang tidak tuntas begitu. Jadi terutama di bagian S6 ini ya. Jadi yang S6 ini tes tanahnya tidak tuntas begitu. Sehingga akibatnya tidak mendapatkan sebuah informasi data yang tepat di mana posisi yang pas untuk menempatkan fondasi begitu ya. Borpel begitu ya. Akibatnya apa? Hari-hari ini kita itu coba untuk survei ya ke lapangan ya. Jadi di salah satu kolom itu di ujung ini yang Pak berikan tanda ini ya. Yang ini ya, terlihat ya. Ini hampir turun sebesar 35 cm begitu. Satu yang cukup fatal begitu ya. Pak kalau begini bagaimana gitu kan? Artinya ya kembali bahwa ini pun kalau dikatakan Pak kalau begini gagal itu Pak juga sebagai sebuah proyek juga begitu. Ya, itu pun juga sebagai bagian dari proyek. Ya, kami harus memberikan sebuah solusi terhadap perbaikan kondisi yang ada begitu ya. Kami punya tujuan bagaimana merepair. Yang kedua juga punya sebuah pentahapan ya, well defined item. Ya, yang berikutnya yang ketiga apa? Ya dengan perbaikan ini tentunya bisa menghentikan settlement ini sehingga tidak terus berlanjut begitu ya. Nah artinya ini sebagai contoh case, ini pun juga proyek juga begitu. Bagaimana caranya mengassessment begitu ya. Memang bukan sebagai sesuatu yang baru di dalam pekerjaan baru, tapi adalah pekerjaan merepair, pekerjaan struktur ya. Itu pun sebagai sebuah contoh proyek juga yang real begitu ya. Oke.
sorry, lupa share ya. Sebentar. Nah, lalu ketika berbicara mengenai bisa di delivery, bisa kita terimakan, sudah pasti akan bicara mengenai ini. Pasti melibatkan satu cost, satu uang, kemudian juga performa, ya, kinerja yang diperlukan, ya. Nah, kemudian hampir dikatakan bahwa proyek itu selalu boleh dibilang unik, ya. Kenapa unik? Tidak pernah bisa diulang prosesnya, metodenya, sumber dayanya tidak pernah bisa diulang begitu. Ya, sama-sama barangkali contoh ya tadi ya, Pak sampaikan di awal di slide sebelum tadi, contohnya pada saat kami mendiskusikan ini gimana perbaikannya ya untuk bisa menghentikan settlement. Banyak ide sebetulnya ya. Satu, bisa nggak Pak? Satu sisi kolom satu as bangunan itu yang mengalami settlement itu kita dongkrak ya, yang kita dongkrak pondasinya, buildingnya, atau yang kita dongkrak itu adalah baloknya begitu ya. Ini bisa sebuah solusi begitu, artinya di tempat lain bisa Pak didongkrak buildingnya dan tuntas begitu. Nah, artinya dengan case yang sama itu tidak mungkin yang diulang metodenya, maka dikatakan unik. Ya, membutuhkan sesuatu yang berbeda dari yang dikerjakan sebelumnya begitu ya. Mungkin sama masalahnya. Kalau tadi Anda lihat kasusnya tadi itu namanya distress ya. Ini pernah kejadian di Mesir, sama juga case-nya hotel juga begitu ya. Tetapi berbeda penanganannya. Bahkan waktu kami diskusi pun juga ada contoh case di Brasil ya. Hampir semuanya bangunan itu miring semua begitu. Ya. Nah, berbeda juga cara menangannya. Maka dikatakan unik dan tidak pernah repetitif atau tidak pernah berulang begitu. Ya. Nah, yang ketiga adalah proyek itu sifatnya sementara. Tadi kata dengan pertama kan ada schedule. Ya, tidak mungkin ya beda dengan industri. Ya, jadi artinya dikerjakan mungkin ya 2 sampai 3 tahun atau mungkin 4 tahun begitu kan. Nah, oleh karena itu memang dikatakan orangnya pun sifatnya ad hoc sementara saja, hanya sementara begitu. Ya, begitu selesai kuliahnya sudah bubar sudah proyek itu. Organisasi juga bubar juga begitu. Tidak permanen, beda dengan industri manufaktur lah ya. Itu cukup panjang, bukan lagi temporer tapi adalah mungkin barangkali fixed activity atau long term sebetulnya begitu ya. Tapi proyek sifatnya hanya sementara. Tidak pernah hampir kalaupun ada itu mungkin ya tetap ada limitasinya mungkin 3 sampai 5 tahun lah ya. Atau multi years ada, tetapi jadi saat itu sudah dikatakan ad hoc ya, jadi artinya tiap saat sudah berubah gitu organisasinya begitu, maka dikatakan sekaligus juga unik juga ya. Yang keempat ya itu karena di proyek itu membutuhkan banyak skill ya, jadi contoh aja di building tidak mungkin hanya satu ilmu, tapi banyak ilmu yang diperlukan. Satu ada yang memang khusus bicara mengenai bidang substruktur, tapi juga sekaligus diperlukan juga bidang infrastruktur, juga dibutuhkan juga bidang ahli untuk ME, plumbing, kemudian ya perencanaan untuk arsitektur fasad, kemudian juga dibutuhkan IT juga. Jadi karena butuh banyak ilmu ini, maka paling tepat itu organisasi ya cross itu saling saling bersilangan begitu ya, karena cukup banyak lah yang terlibat di dalamnya ini ya. Tadi ya skill juga talenta begitu ya, artinya kemampuan ya dari berbagai macam fungsi, profesi dan organisasi begitu ya. Lalu ya ada juga melibatkan pihak lain ya di dalam involvement in anything new or different always ya, there is some uncertainty about the outcome begitu ya. Nah, kadang-kadang kita melibatkan juga pihak-pihak luar begitu ya. Artinya untuk sekali lagi bahwa kita pernah lihat grafis sebuah gambar di matriks yang kedua, kalau Anda masih ingat di CM itu ada satu gambar bahwa ada owner, di sana ada juga perencana, ada juga sipilnya, tapi itu masih ada government begitu ya, yang menentukan
regulasinya. Bagi contohnya, sebagai contoh ya, di BSP itu yang sedang berjalan ini ada sebuah regulasi bahwa tidak boleh waktu kami pekerjaan cutting ya, galian itu tidak boleh membuang galian itu. Artinya tanpa izin pengelola kawasan begitu. Akibatnya tanah galian kami timbun begitu. Yang kedua, ada juga regulasinya itu untuk membuat sumur juga rasanya juga tidak diizinkan begitu ya. Karena air dibeli dari mereka begitu ya. Itu regulasi dikatakan ada pihak luar yang memang turut menentukan juga dari goal of project ini ya. Yang punya lagi ya, the organization doing the project usually has something at stake ya, the work calls for special scrutiny of effort because value would dan sebagainya lah. Kadang-kala di dalam organisasi project itu ya, mereka itu bekerja ya, mempunyai, kalau boleh dibilang itu, kalau boleh katakan ada sebuah challenge ya, bagaimana bisa meminimalisasi risiko sehingga tidak gagal begitu ya. Jadi setiap pekerjaan itu di dalam proyek itu selalu ada effort yang yang boleh dikatakan seminimal mungkin mencegah gagalnya sebuah kegagalan begitu ya. Contoh ketika bicara mengenai cut and fill, metode apa yang mau digunakan ya, open cut ya, ataukah mau menggunakan DPT begitu. Itu sebuah pilihan metode yang untuk tujuan mencegah kegagalan begitu. Ya. Begini poin ini relevan dengan pertama bahwa proses ya untuk mencapai goal dan sebagainya. Nah kemudian semua prosesnya itu selama berlangsung itu lagi bahwa proyek pasti punya tahapan, punya sebuah daur hidup atau life cycle begitu ya, sehingga tidak mungkin tidak di dalam life cycle itu seringkali kita mesti perlu mengatur satu tugas, kemudian manusianya ya, kemudian juga sumber dayanya, sehingga setiap tahap ini bisa menggambarkan atau bisa memeragakan tahapan yang harus diselesaikan di dalam sebuah proyek begitu ya. Contoh yang simpel yang kalau kita mau tender itu minimal satu step di belakangnya adalah kita mesti bicara DED atau minimal adalah Forten dokumen ya, dokumen untuk tender ya. Forten ini beda dengan Forten, orang mengatakan bisa Forten atau Forkon begitulah ya. Nah ini dipakai aja sebagai pekerjaan untuk tender begitu. Nah kemudian setelah tender, Pak, apa yang dikerjakan begitu. Nah ternyata tender itu kalau belajar dalam pengadaan, bahwa tender itu salah satu dalam pengadaan sebetulnya, bukan sebagai salah satu backbone atau tanggung utama tidak, tapi adalah one of step di dalam pengadaan barang dan jasa begitu ya. Karena masih cukup panjang lagi tender, nanti setelah itu memasukkan dokumen penawaran, kemudian evaluasi, kemudian ada masa sanggah, nah sampai nanti penentuan pemenang begitu. Jadi artinya proyek bekerja itu dengan sebuah dasar pendapan yang runtut begitu dan urut begitu ya. Tidak mungkin dibolak-balik life cycle-nya begitu. Boleh nggak Pak? Misalkan kalau konstruksinya dulu, tandanya belakangan, tidak mungkin begitu. Artinya ada sebuah urutan life cycle yang memang tidak bisa diubah seperti itu urutannya begitu ya. Nah, bentar ya. Cek. Oke, sampai di sini ada yang mau disampaikan dulu kah? Adakah diskusi sebelum Pak lanjutkan lagi? Akhir Michael mau tanya. Yuk, silakan.
Pak, itu tadi yang mengenai well defined and items itu tadi penjelasannya bagaimana ya Pak itu? Well defined begini. Kalau kita menyusun sebuah dokumen tender ya. Yang pertama setelah ada gambar, kita diminta menyusun bill of item sebetulnya. Ya, well defined and item itu kalau boleh Pak katakan, kalau boleh Pak sampaikan adalah kita menyusun bill of item. Ya, contoh di tugas yang lalu kan ketika Anda sudah terima gambar, ketika mau membuat RFB, itu pasti kita membuat rincian pekerjaan dulu. Ya, itemnya apa saja? Satu, yang namanya pekerjaan struktur bawah, fondasi, itu punya rincian, berarti kita punya galian dulu. Ya, setelah galian, Pak, kalau galian berarti nanti kita membuat lantai kerja dulu. Ya, lantai kerja selesai, kita membuat atau merakit tulangan. Ya, kalau misalnya Pak Futra begitu ya. Tulangan selesai, kemudian kita mesti pasang begisting. Oke. Pasang begisting selesai, nanti kita mesti buat talang cor. Ya. Kemudian baru nanti kita melakukan pengecoran. Selesai pembukaan begisting. Ya. Nah, well defined item itu bicara mengenai tadi rincian dan metode kerjanya. Ya, maka di dalam setiap tahapan dalam setiap tahapan waktu kita mau menentukan pemenang itu ada yang namanya beauty of contest. Kita pengen memastikan kamu akan dipilih sebagai pemenang itu bagaimana caranya mengerjakan metodenya. Nah, metode itu bisa didapatkan dari yang namanya waktu dia nyusun bill of item tadi. Apakah semua itemnya ini bisa nggak digambarkan dalam sebuah metode kerja? Kalau dia mampu membentuk dengan benar itemnya, pasti dia mampu juga menerjemahkan metode kerjanya begitu. Begitu, Michael. Baik Pak, terima kasih Pak. Bisa dipahami, Mike? Bisa Pak? Bisa ya, baik. Terima kasih, Michael, untuk responnya begitu. Oke. Yang lain ada lagi yang mau disampaikan dulu? Ada yang mau tanyakan dulu? Ya. Pak Aher, mau tanya Ya, lagi? Bisa, ya Pak? Mike, silakan Mike. Tadi mengenai yang ada dua dokumen yang disebutkan tuh DED sama apa? Forten. Itu perbedaannya bagaimana itu ya Pak? Oke. Ada dua istilah begini, ada dua tahapan yang satu di dalam ada istilah perencanaan, ada perancangan. Perencanaan adalah dokumen kalau perencanaan adalah dokumen namanya memang disebut dokumen perencanaan, tapi kalau perancangan DED, Detail Engineering Design. Nah, DED ini itu perlu digambar ulang untuk mendapatkan dokumen namanya Forten. Forten dipakai untuk tender. Karena DED belum tentu bisa dipakai tender loh. DED belum tentu. DED itu kalau contoh begini, kalau kamu menggambar apa namanya sedikit flashback ya. Kalau kamu menggambar yang namanya penulangan di bagian balok ya, kan kamu hanya menggambar penampang toh. Oh, yang atas tumpuan atasnya isinya 5/16 begitu ya. Atau mungkin saja yang bawah isinya 6/16 begitu. Tapi ketika kamu serahkan ya untuk kerja itu belum bisa. Mengapa? Karena kita nggak tahu, loh Pak, ini yang dikatakan tumpuan itu berapa meter panjangnya loh Pak. Lapangan di mana posisinya. Kita perlu Forten, perlu mendetailkan lagi. Ya, sehingga Forten ini mampu atau dapat digunakan untuk menghitung kondisi yang akan dikerjakan sesungguhnya. DED belum tentu, DED belum tentu bisa dipakai loh. Ya, artinya detail ya. Tapi ketika untuk Forten belum mencukupi. Masih perlu sebuah step lagi untuk membreakdown tadi merinci. Ya, contoh saja begini. Kalau kita bicara mengenai pekerjaan di bagian fasad tampak depan, Pak, ini mau menggunakan, memang dikatakan bahwa di gambar DED barangkali menggunakan contohnya menggunakan ACP, alokopan panel begitu ya. Tapi problemnya
mencukupi enggak? Belum cukup, karena ketika di Forten itu masih bicara, oh Pak, ini nyambungnya itu mesti harus pakai kanal C misalkan. Berapa kanal C-nya? Oh, pakai kanal C yang 50 misalkan. Lalu kemana nih masuknya atau sambungannya? Itu di Forten. Karena begitu Forten tidak detail, tidak mampu untuk menggambar secara detail apa yang dikerjakan di lapangan, udah pasti akan ada extra cost begitu. Ya, tambah kurang cukup besar begitu. Forten dan Forcon barangkali hampir mirip Michael. Ya, Forcon itu formulasi begitu ya. Artinya lebih, ya orang menyebutnya ada yang Forten dan Forcon begitu sih. Tapi at least sebenarnya Forten sudah mampu mencukupi untuk dikerjakan di lapangan menjadi Forcon begitu. Begitu Michael. Ya. Baik, Mike. Mau tanya lagi Pak, Ya. itu berarti kalau semisal ada masalah dalam proyek Pak, itu yang kita pakai sebagai pegangan itu yang Forten ya Pak, untuk DED-nya tidak perlu berarti ya Pak? Forten dipakai kalau kita sudah di lapangan, ketika ada problem, Forten, kemudian yang kedua apa? Shop drawing. Ada masalah. Itu gambar kerja. Ya, Forten itu mesti sudah bisa dipakai untuk menghitung biaya, tapi untuk di lapangan kita butuh shop drawing. Jadi ketika ada masalah di lapangan, Forten dan shop drawing yang dipakai untuk acuan. Begitu Michael. Ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Baik Michael, terima kasih. Yang lain ada yang mau didiskusikan dulu? Ada pertanyaan dulu sampai sini? Sebentar ya, Pak screenshot dulu nih supaya. Ada pertanyaan dulu? Oke, kalau belum ada, ini apa? Pak mohon maaf nih karena maksudnya masih setengah jam lagi lah ya. Pak mohon maaf ini Pak ada rapat dengan rektor dipanggil oleh WR2, tapi Pak sampaikan bahwa saya ada kuliah dulu sehingga Pak terlambat rapatnya. Dan Pak sudah menyampaikan dulu kuliah perdana. Dan nanti tolong baik dirembuk dengan kelasnya, kira-kira nanti next time ada kuliah yang kosong, Pak tolong dialokasikan waktunya hari apa begitu ya. Baik, jangan lupa Bay di absen ya Bay, di kelas ini ya Bay ya, seluruhnya siapa aja yang sudah masuk, centangin nanti sekalipun sudah absen di sintak tapi Pak perlu backup begitu. Ya, baik kalau belum ada untuk kuliah perdana ini Pak akhir dulu sampai di sini. Nanti Pak lanjut lagi untuk di minggu berikutnya di hari Senin dan di jam yang sama ya. Kita pakai akun yang sama juga di Zoom ini, Pak. Baik, terima kasih Pak, sudah diundang semuanya. Pak, Ya. Terima kasih Pak. Ya, sebentar. Ada yang beberapa mahasiswa yang nggak bisa absen di sintak tuh, bagaimana Pak? Loh, kenapa nggak bisa absen di sintak? Kelas not phone gitu Pak, tapi kalau saya bisa sih Pak, tapi ada mahasiswa yang nggak bisa. Nah, kalau kalau ada yang bisa absen, tolong di screenshot berikan ke Pak Her atau bilang ke Komting. Nanti Pak bantu untuk sampaikan ya di mana kendalanya. Ya. Makasih baik sudah diinformasikan untuk yang masih terkendala dengan absensi begitu di sintak begitu. Okay. Ya. Baik, terima kasih juga untuk semuanya. Ketemu lagi dari Senin yang mendatang. Sehat selalu dan jaga kesehatan ya selama masa Covid ini. Baik, selamat siang terima kasih semuanya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.